رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Kenapa tauhid dibagi tiga? Karena seluruh dalil yang berbicara tentang tauhid tidak akan keluar dari tiga macam tauhid ini. Para ulama melakukan istiqra'un nusus, penelitian secara menyeluruh tanpa menyisakan satupun dalil. Seluruh dalil yang berbicara tentang tauhid diteliti oleh para ulama, semuanya terkategorikan menjadi tiga jenis tauhid. Dan silahkan kita datangkan sendiri. Mana ayat atau mana hadis yang berbicara tentang Allah, pasti tidak keluar dari tiga macam tauhid ini. Yang pertama, ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang perbuatan Allah. Seperti Allah mencipta, menguasai dan mengatur alam ini. Itulah yang dimaksud dengan tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah itu berasal dari kata Rob. Rob itu artinya sang pencipta, penguasa dan pengatur alam ini. Yang memberikan rezeki, yang mencurahkan segala kenikmatan, yang menghidupkan lagi mematikan. Semua perbuatan Allah. Itu arti Rob. Maka ketika kita meyakini hanya Allah melakukan itu, tidak ada sekutu bagi Allah, itulah namanya tauhidur rububiyah. Kemudian yang kedua, ayat-ayat dan hadis yang mengajak kita menyembah hanya kepada Allah dan melarang kita berbuat syirik atau mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Kemudian ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah yang tidak satupun sama dengan sifat makhluk. Maka itulah yang disebut tauhidul asma wa sifat. Jadi seluruh dalil yang begitu banyak itu tidak keluar dari tiga jenis ini, tiga klasifikasi, tiga kategori. Makanya kata para ulama, ini bukan ijtihad. Tapi ini namanya al-haqiqatus syar'iyah. Hakikat syariatnya memang begitu. Dan ada satu ayat yang terkumpul padanya tiga bentuk dalil ini sekaligus, yaitu surat Maryam ayat ke-65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyah. Allah berfirman, Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah adalah Rabb langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Artinya Allah pencipta, penguasa dan pengatur seluruh makhluk, yang memberikan rezeki dan mencurahkan segala kenikmatan, memberi manfaat dan menimpakan mudarat, serta melindungi dari segala kemudaratan. Ini artinya Rabb. Kemudian lanjutan ayat, fa'budhu wastabir li'ibadatihi, maka beribadahlah hanya kepadanya dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Jadi yang pertama tadi Rabb, beriman Allah sebagai Rabb, itulah tauhidur rububiyah. Yang kedua perintah ibadah, itulah tauhidul uluhiyah. Kemudian hal ta'lamu lahu samiyah, penutupan ayat, apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Maka itu tauhidul asma wa sifat. Hanya Allah pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Tidak ada yang serupa dengannya. Baik, itu penjelasan singkat dan padat.